Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Putraningtyas. Saya dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi agama dan terorisme. Tugas video ini sebetulnya adalah tugas mata kuliah psikologi agama yang diampu oleh Pak Muhammad Maula. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana psikologi agama itu memandang terorisme, dimulai dari pengertian psikologi agama, kemudian mencakup proses psikologinya bagaimana, kemudian pandangan psikologi agama secara khusus. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita mulai dengan apa itu psikologi agama. Kedua kata tersebut dipergunakan dengan berbagai macam makna, yang tidak berarti tidak ada kendala yang tidak bisa teratasi dalam memahami kedua kata tersebut secara pastinya. Kata psikologi secara umum dipergunakan untuk memahami ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia. Sedangkan pemaknaan kata agama lebih banyak menimbulkan polemik yang lebih besar daripada arti pemaknaannya. Jadi definisi agama secara umum menunjukkan bahwa agama adalah cara bertingkah laku manusia yang terikat dengan sistem kepercayaan dan sebagai bentuk emosi yang coraknya khusus terhadap peraturan wahyu. Psikologi secara psikologi agama itu secara umum diartikan sebagai cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianut seseorang, serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing individu. Dengan kata lain, upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan psikologi. Psikologi agama adalah salah satu bukti adanya perhatian khusus para ahli psikologi terhadap peran agama dalam kehidupan kejiwaan manusia. Pendapat ekstrim menunjukkan betapa agama dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang sangat erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Agama memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama agaknya disebabkan karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian ataupun lingkungan. Untuk menutupi ataupun meniadakan dorongan-dorongan dan rasa keagamaan tampaknya sulit dilakukan. Manusia memiliki unsur batin yang cenderung mendorong untuk tunduk pada zat yang lebih tinggi. Hal ini merupakan bagian dari faktor faktor dalam manusia yang dinamakan dengan pribadi atau hati nurani. Hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara agama kaitannya dengan hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa. Letaknya itu pada sikap dan penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang lebih tinggi. Sikap penyerahan dan pasrah tersebut akan menimbulkan sikap optimis pada seseorang, sehingga menunjukkan perasaan-perasaan yang positif terhadap Tuhan. Sikap yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Dalam kondisi yang demikian, manusia pada kondisi kodratnya atau fitrahnya sesuai dengan fitrah kejadian, sehat jasmani ataupun sehat secara rohani. Dalam pembentukan kesehatan jiwa, agama mempunyai peranan yang sangat penting, karena agama dapat mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan kejiwaan, atau dengan kata lain, agama mempunyai daya preventif terhadap gangguan kejiwaan. Agama juga dapat membantu dalam mengembalikan gangguan kejiwaan yang
ini bisa dibilang adalah sifatnya kuratif atau lebih ke bagaimana penanganan. Lalu selanjutnya, agama bersifat konstruktif. Secara sederhana, peran agama dalam pembentukan kesehatan jiwa biasanya orang yang terganggu karena ia gelisah, cemas, atau kecewa kemudian dia merasa sangat menyesal dan sebagainya. Perasaan-perasaan ini seringkali membawa kepada bermacam-macam gejala kejiwaan yang lebih berat. Hal tersebut dapat diselesaikan apabila seseorang itu mempunyai keyakinan beragama dan mampu memanfaatkan keyakinan itu dalam hidupnya. Selain masalah gangguan jiwa, psikologi agama juga memiliki peran terhadap fenomena terorisme. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa penelitian psikologi tentang terorisme itu memiliki saat ini mengalami dua kelemahan. Yang pertama adalah kurangnya kerangka kerja konseptual yang kuat dan ketergantungan reduksionis positivistik pada data yang dikumpulkan atas dasar asumsi bahwa data tersebut akan memungkinkan kita untuk meniru kesuksesan sains murni seperti fisika contohnya. Lalu yang kedua, kecenderungan para peneliti psikologi untuk terpecah ke dalam kedua kubu, yakni kubu disposisi dan kubu konteks, atau kubu kepribadian dan aliran situasi. Faktor disposisi dan faktor konteks memiliki pengaruh yang relatif terhadap perilaku manusia. Konsep derajat kebebasan memperjelas isu pertentangan antara kedua kubu. Dalam hal ini, seorang ahli psikologi bernama Mogendam menggunakan metafora staircase to terrorism atau tangga menuju terorisme. Ada 5 tangga menuju terorisme. Yang pertama adalah lantai dasar atau bagaimana individu menginterpretasikan psikologis tentang kondisi material, persepsi terhadap kejujuran dan adekuasi identitas. Lalu yang kedua, lantai pertama, yakni ketika individu berada di tahap mencari cara untuk meningkatkan kondisi yang dipengaruhi oleh peluang mobilitas dan suara individual. Lalu yang ketiga adalah lantai kedua, yakni pengaruh pesan persuasif yang menyatakan bahwa akar persoalan mereka adalah musuh luar yang dipimpin oleh musuh-musuh yang telah dikatakan oleh suatu organisasi yang memiliki kecenderungan terorisme. Lalu yang keempat atau lantai ketiga, mulai menganut moralitas yang mendukung terorisme. Mereka mulai terpisah dari moralitas umum masyarakat atau mainstream. Mereka itu mulai menganut moralitas yang diberi nama the end justify the mean. Kelima, lantai keempat, yakni ketika individu itu menganut gaya berpikir kategoris kita lawan mereka, kemudian kebaikan melawan kejahatan, hitam dan putih. Muncul legitimasi psikologis untuk menyerang kekuatan-kekuatan musuh dengan segala cara. Lalu yang terakhir adalah lantai kelima, mengambil peran secara langsung untuk mendukung aksi terorisme. Selanjutnya, Mozart, seorang ahli psikologi, menyebutkan ada 2 perspektif yang berkembang di kalangan komunitas pengkaji terorisme, yakni dalam melihat aksi teror. Yang pertama adalah dari sudut pandang sindrom, yaitu pandangan yang menyebutkan bahwa terorisme bersifat patologis. Pandangan ini menegaskan bahwa teror dilakukan oleh orang-orang yang mengidap penyakit atau gangguan patologis. Menurut penggagas dan pendukung perspektif ini, aktivitas teror yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam aksi kelompok terorisme memenuhi syarat patologis baik pada tingkat individu maupun pada tingkat kelompok dengan tujuan untuk mencari penyebab. Lalu yang kedua, sudut pandang alat, yaitu pandangan yang
menyebutkan perilaku teror sebagai alat atau media untuk meraih tujuan yang lain sebagai bentuk solusi. Pandangan ini menegaskan bahwa para pelaku teror sangat jelas memiliki tujuan strategis dengan ciri-ciri yang mudah diidentifikasi, yaitu bila dilihat dari sisi psikologis alat ataupun tujuan. Teror digunakan untuk meraih tujuan ketika alat lain tidak efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta trait individu dan kelompok sangat sulit untuk dikenali. Dalam konteks ini, psikologi agama berperan penting dalam menjelaskan motivasi kekerasan keagamaan dan upaya pencegahannya. Tindakan teroris ini tindakan teroris dan religiusitas kaum tertentu yang menyimpang dari ajaran agama tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui patologi psikologis atau patologi sosial. Justru proses psikologi sosial itu normal, seperti reduksi ketidakpastian, manajemen teror, kemudian identitas sosial, dan pencarian makna melalui agama yang kemudian dikombinasikan dengan faktor-faktor kognitif. Contohnya seperti intratekstualis, kemudian ada kompleksitas integratif yang rendah, lalu memberikan pemahaman yang lebih memadai mengenai radikalisasi kaum muda yang sebagian menjadi pelaku kekerasan dan kebencian terhadap anggota kelompok lain. Lalu, bagaimana dengan cara pandang melihat sisi bagaimana si proses psikologis terorisme? Jika penelitian psikologi tentang terorisme pada tahap awal sebagian besar itu berpusat pada upaya untuk menjawab kenapa individu-individu menjadi teroris atau terlibat dalam terorisme, maka pertanyaan yang diajukan para peneliti psikologi terorisme lebih fokus dan cenderung lebih fungsional. Di dalam pertanyaan, kenapa terkandung asumsi bahwa menjadi teroris mencakup pilihan yang diskrit untuk mengubah status. Observasi sosial dan operasi terhadap sejumlah teroris dan kelompok teroris menyimpulkan bahwa rekrutmen dan keterlibatan dalam terorisme tidak terjadi seperti itu. Seorang psikolog yang bernama Horgan dan Taylor mencatat apa yang kami ketahui tentang teroris secara aktual menyatakan bahwa tidak banyak keputusan sadar yang dibuat untuk menjadi teroris. Hampir sebagian besar keterlibatan dalam terorisme terjadi melalui paparan dan sosialisasi terjadi melalui paparan dan sosialisasi yang bertahap terhadap perilaku ekstrim. Sebagai upaya menjadi kerangka konseptual untuk menguji pertanyaan tentang kenapa seseorang menjadi teroris, seorang ahli psikologi yang bernama Crenshaw menyatakan bahwa isu tentang kenapa teroris bertahan dalam terorisme, walaupun hal tersebut penuh resiko dan tanpa balasan yang pasti atau jelas, itu adalah suatu pertanyaan yang penting. Kemudian lebih lanjut, Crenshaw mengatakan bahwa ada pertanyaan yang lebih penting lagi, yakni kenapa dan bagaimana seseorang itu keluar dari kelompok teroris. Psikolog John Horgan dan Max Taylor kemudian membahas terorisme dari sisi proses, yakni fase sebelum menjadi teroris. Fase menjadi teroris bisa dikonstruksi dengan yang pertama, tetap terlibat, dan yang kedua, terlibat dan keluar dari terorisme. Mereka menyebutkan bahwa ada suatu distingsi mendasar yang dapat dibuat dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada tahap-tahap yang berbeda, yaitu tahap ketika menjadi, kemudian tahap bertahan, lalu tahap meninggalkan atau mengakhiri keterlibatan.
Kemudian, selain itu, di antara faktor psikologi utama dalam memahami bagaimana dan individu seperti apa dalam suatu lingkungan akan memasuki proses menjadi teroris adalah faktor motivasi dan vulnerabilitas. Secara definisi, yang dimaksud dengan motif adalah emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau impuls yang menjadi pendorong utama suatu tindakan. Sedangkan vulnerabilitas ada kecenderungan seseorang untuk terpengaruh oleh bujukan atau ajakan. Motivasi seseorang untuk terlibat dalam terorisme seringkali itu diduga karena sebab kelompok atau ideologi dari kelompok. Kendati demikian, sebagaimana Tenseu tadi, ahli psikologi, ia menyebutkan bahwa kesan umum teroris sebagai individu yang termotivasi secara eksklusif oleh suatu komitmen dalam politik atau kelompok yang dalam dan kuat, itu adalah suatu realitas yang kompleks. Realitasnya adalah bahwa motif bergabung ke dalam suatu organisasi teroris dan motif terlibat dalam terorisme itu beragam sesuai dengan keragaman tipe kelompok, dan keragaman di dalam kelompok serta berubah sesuai perubahan zaman dan dinamika sosial. Contohnya saja, Crenshaw menyebutkan bahwa paling tidak itu ada 4 kategori motivasi di kalangan para teroris. Yang pertama itu ada peluang ia bertindak, lalu yang kedua adalah kebutuhan untuk diakui, lalu yang ketiga adalah hasrat seorang individu itu terhadap status sosial, lalu yang keempat adalah usaha untuk mendapatkan balasan materi. Lebih jauh, bahwa teroris akan berakhir dengan sendirinya tanpa terikat oleh tujuan politik dan ideologi. Alasannya adalah penyebab terorisme itu bukan penyebab itu sendiri. Penyebab sebagaimana yang dikodifikasikan dalam ideologi kelompok menurut jalur argumen tersebut menjadi rasional. Bagi tindakan kaum teroris adalah didorong untuk bertindak. Dengan kata lain, sebenarnya argumen utama pendekatan ini adalah bagaimana bahwa individu menjadi teroris karena ia bergabung ke dalam kelompok teroris dan melakukan tindakan terorisme. Lalu, selanjutnya adalah faktor faktor ketiga, yakni ada faktor psikologis, yaitu faktor merasakan tidak adil. Jadi ketika individu itu merasakan ketidakadilan, identitas dan kepemilikannya itu dirasakan, maka kaum teroris maka seseorang yang akan menjadi calon teroris atau mungkin sudah tergabung dalam gerakan teroris itu bagaimana ia mengambil keputusan secara kuat dan terlibat dalam aksi teroris itu sangat mempengaruhi begitu. Sebagaimana analisa terorisme berpendapat bahwa ketiga faktor tersebut saling bersinergi, yakni faktor ketidakadilan, identitas, dan kepemilikan. Jadi bersinergi satu sama lain, dan dinamika di antara ketiganya adalah akar penyebab terorisme di luar faktor ideologi seperti yang sebelumnya. Kemudian ada seorang ahli yang mengkaji tentang terorisme, yakni Luca Baugh dan kolega, kok tidak salah pengucapannya seperti itu. Keduanya menyimpulkan bahwa penyebab real atau motivasi psikologis, penyebab nyatanya atau motivasi psikologis untuk bergabung dalam terorisme itu adalah suatu kebutuhan yang amat besar gitu untuk diakui dan suatu kebutuhan juga untuk mengkonsolidasikan identitas. Kebutuhan untuk diakui sejalan dengan
identitas personal yang tidak lengkap. Ia adalah suatu faktor yang sama pada semua kelompok teroris. Jadi bisa dikatakan dalam semua kelompok teroris itu orang-orangnya atau para teroris itu identitas personalnya belum lengkap seperti itu. Kan umumnya seseorang itu akan ketika lengkap identitas personalnya, ia tidak membutuhkan pengakuan secara lebih gitu, sampai mengikuti gerakan yang lebih ekstrim seperti itu. Selanjutnya dalam rumusan yang sama, yakni penyebutannya Gerold Post, yaitu berteori bahwa kebutuhan untuk diakui, lalu kebutuhan untuk memiliki identitas yang stabil, untuk mengatasi keterpecahan, dan menyatu dengan diri sendiri dan dengan masyarakat merupakan konsep yang menjembatani dan membantu menjelaskan kesamaan perilaku para teroris yang berasal dari berbagai kelompok dengan motivasi dan komposisi yang berbeda satu sama lain. Baik, selanjutnya adalah tangga-tangga menuju terorisme seperti yang disebutkan Mogendam dan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi lebih secara spesifiknya, tangga pertama itu adalah ground floor, yakni mereka calon atau pelaku teroris itu mencari makna. Jadi mereka mencari makna diri mereka dan makna identitas sosial itu menjadi modal awal dan menjadi modal dasar untuk menjadi seorang teroris. Walaupun tidak semua orang yang sedang mencari makna itu ia akan terjerumus ke dalam aktivitas terorisme. Pada tahap ini ada kekecewaan dan deprivasi atas kondisi pribadi, terutama kondisi kelompok lain yang lebih baik dari kelompok sendiri. Kondisi seperti ini sering disebut dengan istilah krisis identitas yang melahirkan persepsi ketidakadilan terhadap kelompok sendiri yang dilakukan oleh kelompok lain. Lalu yang kedua adalah presenting the ideology. Pada saat ini muncul semangat untuk mencari musuh dan melawan pihak, yakni atau kambing hitam yang dianggap melakukan ketidakadilan terhadap kelompok sendiri. Maka pertanyaan pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimana melawan ketidakadilan tersebut. Lalu yang ketiga adalah cultivation stage. Pada tahap ini terjadi proses pengolahan ideologi untuk melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang telah membuat ketidakadilan pada kelompok sendiri. Jadi bentuk dasarnya adalah displacement aggression. Aktivitas yang sering muncul adalah dalam bentuk pencelaan dan pengutukan pihak-pihak yang telah dianggap menjadi penyebab ketidakadilan tersebut. Lalu yang keempat adalah aktivitas yang dilakukan dalam false of dilemma. Jadi seorang teroris itu akan melihat dunia itu seperti layaknya hitam putih gitu, tidak ada warna lain. Jadi di mana penilaian benar atau salah itu didasarkan pada pendapat pemimpinnya. Jadi si pemimpin itu melakukan kendali penuh atas member atau anggotanya gitu, serta dalam bentuk penanaman ide dan keyakinan moral yang sifatnya itu hitam putih. Pada tahap ini semua cara itu bisa dihalalkan asalkan bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan pada kelompok tersebut. Lalu yang 5 adalah moral engagement. Pada tahap ini terjadi proses polarisasi kelompok kawan dan lawan. Jadi mereka adalah lawan yang hendak menyerang dan menghancurkan kita, kurang lebihnya seperti itu. Lalu identitas sosial yang terbentuk itu secara mantap, yaitu identitas sebagai bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan, dan orang-orang yang tidak sejalan itu adalah musuh.
seperti itu. Lalu yang keenam adalah rekrutmen atau perekrutan anggota. Jadi pada tahap ini seseorang itu mulai terlibat dalam aksi terorisme yang bisa saja mencengangkan suatu masyarakat. Keterlibatan secara aktif itu mulai dari perencanaan, penentuan target, penentuan teknik, waktu, dan tempat atau lokasi sasaran, hingga yang aktivitas dan penentuan rekrutmen pelaksanaan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana terorisme ini dalam pandangan psikologi agama. Psikologi agama melihat bahwa terorisme merupakan bagian dari tingkah laku keagamaan yang menyimpang, atau bisa dikatakan individu atau kelompok teroris itu kematangan beragamanya tidak matang atau belum matang. Gerakan terorisme itu tidak lepas dari faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi para pendukungnya atau anggotanya. Faktor-faktor itu mencakup yang pertama ada konsep mesianisme atau dikenal juga dengan konsep Ratu Adil, di mana konsep ini suatu masyarakat itu percaya bahwa ada tokoh yang kelak akan membawa kehidupan baru yang lebih baik, lebih adil, kemudian lebih nyaman, seperti itu. Lalu yang kedua adalah seorang tokoh atau mungkin seorang anggota itu salah dalam mempersepsikan dan menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan dirinya gitu. Jadi setiap informasi itu semestinya bisa dikaji secara lebih dalam gitu, tapi dia hanya mengambil mentahannya saja, atau mungkin dia hanya menelan informasi secara mentah-mentah, atau mungkin semestinya seseorang itu kan bertanya pada seseorang yang lebih paham ya, akan tetapi dia justru tidak ada inisiatif untuk bertanya kepada seseorang yang lebih paham, katakanlah di sini tokoh agamawan, sehingga dia itu gagal dalam menginternalisasikan nilai-nilai agamanya secara utuh gitu. Lalu yang ketiga, bisa dikatakan bahwa secara psikologi itu terdapat ciri kepribadian yang bisa dikatakan mungkin adanya trait-trait gangguan ya, yang cenderung emosinya tidak stabil, kemudian adanya inferioritas dan atau mungkin sebaliknya superior, atau motif balas dendam. Individu yang menjadi anggota kelompok teroris itu diketahui kurang memiliki kemampuan mengendalikan impuls agresi, kurang memiliki empati, atau bahkan tidak memiliki empati pada orang yang menjadi korbannya. Hal ini karena mental dan cara berpikirnya sudah dipengaruhi oleh unsur dogmatis atau ideologi tertentu yang mengakibatkan ia fanatik, sehingga cara pandangnya ia itu terlalu utopis terhadap dunia dan sekitarnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai peran psikologi agama terhadap terorisme. Lebih dan kurangnya mohon maaf, karena di video ini mungkin dari sisi materi maupun penyampaian masih sangat kurang banyak gitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.